Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas menganalisis isu HAM dan gender dalam perspektif agama Islam. Perspektif Islam dan HAM bentuk mekanisme terhadap pemakanan gender yang keliru dibangun atas interpretasi agama. Kebanyakan para kalangan agamawan klasik mengartikulasikan ayat-ayat demi kepentingan sendiri. Agar tidak tersaingi, mereka selalu mengkhotbahkan surah An-Nisa ayat 13 yang mengatakan bahwa laki-laki adalah penuntut bagi perempuan. Terkesan penafsiran-penafsiran seperti ini dipolitisir demi melanggarkan apa yang disebut oleh Charles Scasev sebagai wujud androkentim, yaitu dominasi laki-laki dalam ilmu pengetahuan. Ini menandakan bahwa dogma atau kepercayaan agama, khususnya syariat Islam, merupakan kerangka yang dingin dan dipengaruhi secara kausal, di mana hubungan dan kegiatan sosial berlangsung, termasuk dalam relasi laki-laki dan perempuan. Weber menyebutnya dalam dominasi patrimonial yang berbuat kehendak hatinya dan tak dapat diperkirakan dari semula, mempunyai hasil memperkuat lingkungan ketaatan pada hukum. Dominasi patrimonial ini membawa akses kepada ketidakseimbangan tatanan politik, ekonomi, pendidikan, hukum, dan agama, serta melahirkan apa yang kita namakan sekarang dengan budaya marginalisasi dan subordinisasi terhadap salah satu jenis kelamin itu. Dalam pandangan hukum HAM, setiap manusia di dunia ini tanpa melihat ras, suku, warna kulit, dan agama, kebangsaan mempunyai hak-hak asasi yang sama. Tidak ada yang lebih tinggi pun tidak ada yang lebih rendah, semua dalam kesejajaran, kesederajatan, dan tidak ada bentuk diskriminasi, baik hak berkumpul, berpendapat, pelecehan, berprofesi, memamerkan peran publik, dan ini berlaku bagi jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Argumentasinya adalah karena semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Dalam deklarasi Kairo Hak Asasi Manusia dalam Islam, pasal 1 dinyatakan bahwa semua umat manusia merupakan satu keluarga yang para anggotanya dipersatukan oleh ketaatan kepada Allah dan bahwa mereka adalah keturunan Adam. Semua orang adalah sama dipandang dari martabat dasar manusia dan kewajiban serta tanggung jawab dasar mereka, tanpa diskriminasi ras, warna kulit, bahasa, dan jenis kelamin, kepercayaan agama, ideologi politik, status sosial, atau pertimbangan-pertimbangan lainnya. Oleh sebab itu, segala bentuk diskriminasi, pelecehan, dan penghambatan terhadap peran publik perempuan merupakan bentuk pelanggaran atas hak asasi manusia, termasuk dalam adanya kecenderungan produksian makna dan interpretasi yang kurang tepat akan istilah gender. Pada perubahan kedua Undang-Undang tahun 1945 pasal 281 ayat 2 dinyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Dalam konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, pasal 1 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan diskriminasi perempuan adalah pembedaan, pengucilan, atau perbatasan yang
dibuat atas dasar jenis kelamin, yang berakibat dan bertujuan untuk mengurangi atau menghapus pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, sipil ataupun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. Dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, pasal 1 bahwa dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologi, termasuk ancaman tindak tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara berwenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.